Menghindari perkelahian remaja. Perkelahian antar pelajar dalam perspektif Islam. Perkelahian antar pelajar semakin sering terjadi dan meluas ke berbagai daerah. Ini adalah bentuk kekerasan kelompok yang berusaha menyingkirkan lawan. Dalam perspektif Islam, perkelahian ini dilarang dan hukumnya haram karena mencelakai orang lain, termasuk dosa besar. Islam menekankan pentingnya tidak membahayakan orang lain dan menjaga keselamatan jiwa. Ajaran Islam mengutamakan kedamaian sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran bahwa seorang muslim tidak boleh melakukan perkelahian. Agama Islam mengedepankan keramahan dan ketentraman. Dalam Al-Quran diterangkan, setiap muslim tidak boleh melakukan suatu perkelahian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu." Quran Surah Kaf ayat 28. Pemicu perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar dipicu oleh faktor internal seperti krisis identitas, lemahnya kontrol diri, dan ketidakmampuan menyesuaikan diri, serta faktor eksternal seperti pengaruh media, kurangnya pengawasan orang tua, tekanan teman sebaya, dan lingkungan. Pencegahan dan penanganan perkelahian antar pelajar. Islam mencegah perkelahian antar pelajar dengan memperkuat ukhuwah, menyampaikan pendapat dengan akhlak baik, mendorong perdamaian, mengadakan musyawarah, dan saling memaafkan. Ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Pencegahan perilaku menyimpang pada pelajar dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat, menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, membentuk lingkungan sekolah yang kondusif, serta membangun organisasi yang mewadahi aktivitas pelajar di sekolah dan masyarakat. Larangan mengonsumsi minuman keras. Dalam Islam, minuman keras atau khamar yang memabukkan diharamkan. Dalil utamanya adalah Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 yang menyebutkan bahwa khamar adalah perbuatan setan yang harus dijauhi. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini untuk menjaga akal sehat, kesehatan, dan mencegah dampak negatif seperti tindakan kriminal dan masalah sosial. Umat Islam dianjurkan menjauhi minuman keras demi kebaikan pribadi dan masyarakat. Bagaimana sih sikap Islam terhadap khamar? Nah, sikap dalam Islam terhadap khamar atau yang sering kita sebut dengan minuman keras sangat tegas. Umat Islam diperintahkan untuk menjauhinya. Khamar dianggap haram karena efeknya yang merusak akal, sehat, dan kesehatan. Dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa khamar adalah perbuatan setan dan harus dihindari. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sikap seorang muslim seharusnya menjauhi konsumsi khamar, tidak terlibat dalam produksi, distribusi, ataupun penjualan khamar, dan menghindari lingkungan atau situasi yang mempromosikan minuman keras. Sikap ini bertujuan untuk melindungi diri dan masyarakat dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh khamar. Selanjutnya kita masuk pada hikmah menghindari khamar dalam Islam, yaitu dapat menjaga akal sehat, memelihara kesehatan, mencegah perilaku buruk, meningkatkan kualitas ibadah, melindungi keluarga dan masyarakat, serta menghindari khamar membawa manfaat fisik, mental, dan sosial. Menjauhi narkoba dalam perspektif Islam. Narkoba dalam Islam. Dalam Al-Quran dan Sunnah tidak disebutkan secara konkret tentang narkoba atau sejenis obat psikoaktif lainnya, karena belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Para ulama menggunakan dalil umum hadis Nabi Muhammad SAW atau dianalogikan dengan khamar, karena mempunyai ilat atau sebab yang sama, yaitu al-iskar atau yang artinya memabukkan. Al-Zahabi menegaskan bahwa narkoba yang berasal dari daun hukumnya haram,
Seperti halnya khamr, seseorang yang memakai narkoba akan dikenakan hukum had. Sebagaimana peminum khamr, narkoba lebih buruk daripada khamr ditinjau dari implikasinya yang merusak akal dan mental. Sama dengan pendapat Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya, ia mengatakan bahwa ganja yang terbuat dari daun hukumnya haram. Penggunaan narkoba tidak semata-mata merusak fungsi akal, bahkan narkoba berpotensi merusak agama, nyawa, keturunan, dan harta. Penggunaan narkoba bukan hanya memabukkan serta ketagihan, tetapi mengundang kemadaratan seperti merampok, mencuri, menghilangkan nyawa, dan sebagainya. Pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Yang pertama, memberikan pendidikan agama sejak usia dini agar ketika tumbuh dewasa bisa memikirkan setiap tindakan yang akan dilakukan dengan benar dan tidak berjalan di jalan yang sesat. Yang kedua, menjalin hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan terhadap anak usia dini tentang jenis-jenis narkotika dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika. Kesimpulannya, semua perilaku tercela tidak akan memberikan manfaat bagi kehidupan. Justru sebaliknya, perilaku tercela hanya akan mengantarkan pada kehancuran serta memberikan efek negatif kepada diri sendiri maupun orang lain. Sebagai generasi muslim penerus bangsa, sudah sepatutnya menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Setiap muslim wajib menjaga diri supaya tidak terseret ke dalam perilaku yang menyimpang.